streaming ibadah Gereja Kristen Kemah Daud Revival. Yang pertama-tama saya akan menyapa para pemimpin Bapak Ibu. Yang pertama selamat pagi dan shalom Bapak Oscar yang ada di tempat ini. Shalom juga Bapak Mora dan Ibu Mora yang sekarang ada di Kudus sedang menyaksikan live streaming ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Mora di Kudus, haleluya. Dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu Christian yang ada di tempat ini yang saat ini sedang bersama-sama dan kami di sini. Selamat pagi Bapak Ibu Christian. Dan satu lagi kepada Bapak Ibu Susilo dan keluarga yang sekarang sedang menyaksikan live streaming di tempat Bapak Ibu berada. Sugeng Enjang Bapak Ibu. Semangat ye. Dan sekarang saya mau menyapa para gembala di 5 satelit. Bapak Ibu yang pertama saya mau sapa adalah Bapak Ibu Roni, para pengerjanya dan jemaat GKKD Buban. Shalom yang sedang menyaksikan, selamat pagi, tetap semangat on fire. Kemudian saya akan menyapa gembala satelit dari Setiabudi, Bapak Ibu Ipung dan para pengerjanya dan seluruh jemaat satelit Setiabudi. Selamat pagi, shalom, semangat dalam Tuhan Bapak Ibu Untung dan para senior ya. Juga teenager, youth-nya juga. Dan sekarang yang ketiga saya mau menyapa dari satelit Kelipang ya. Bapak Ibu Sabar dan para pengerjanya dan para jemaatnya yang sedang menyaksikan live streaming, tetap semangat. Haleluya. Dan para gembala dan gembala satelit Soar Eagle yang mungkin juga bergabung pada pagi hari ini, Bapak Edilo dan Ibu dan para pengerja dan para jemaat yang sedang live streaming juga. Selamat pagi, Tuhan berkati. Dan satu lagi, Bapak Ibu Hisar, satelit Lamongan, para lansia, teenager, youth, semuanya satelit Lamongan. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Dan para anak-anak sekolah minggu semua yang sekarang ikut bersama-sama dengan orang tua, ambil tempat yang terbaik. Kalau ada meja yang mengganggu, maaf saya tidak melihat posisi Bapak Ibu, tapi saya minta lawatan Tuhan akan terjadi pagi hari ini. Geser semua kursi-kursi, engkau bisa menari, engkau rasakan lawatan Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa merasakan betapa tidak mudahnya kita bersama-sama untuk beribadah di tempat yang berbeda. Tapi satu kabar baik itu datangnya dari firman Tuhan. Allah kita tidak dibatasi ruang dan waktu, amin. Gereja adalah kumpulan orang-orang benar yang menyembah Allah yang satu. Dan ketika kita menyembah Allah yang sama, lawatannya terjadi di rumah-rumah dan di tempat ini. Mari kita satukan hati kita. Kami gerejamu Tuhan, yang ada di rumah-rumah, yang ada di gerejamu di tempat ini. Kami menyatukan hati kami. Dan kami menyembah Allah yang satu, Yesus Kristus namanya. Alkitab berkata engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau bekerja di tempat ini. Engkau bekerja juga di rumah-rumah ya Tuhan. Sebab itu mari angkat pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini, di tempat kami. Ku percayakan benar ya Tuhan ada bagiku. Kami terus menyembah-Mu Tuhan dengan pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Bapa datang menyembah-Mu di sini, di tempat kami. Ku percaya Kau ada bagi. Semuanya dengan semangat katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Semuanya katakan bersama-sama. Saat ku lemah,
di tempat ini. Katakan pujian ini kepada Allah yang hidup. Bapakku datang menyembahmu di sini. Engkau tahu setiap kami ya Tuhan. Bagaimana keadaan kami pagi hari ini. Tapi kami tidak mau dibelenggu Tuhan dengan keadaan sementara kami. Sebab ada janji bagi orang benar. Ku nyanyi bagi orang-orang benar, bagi orang-orang percaya kepada nama Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan, mengatasi segala keadaan. Dan Tuhan yang dilihat, dan firman yang dipegang, berjalan dalam janji Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bagi pula pujian ya Tuhan, bagi pula pengagungan Allah kami yang hidup. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan bersama-sama, di hidupku kau ajaib selamanya. Mari sembah Allah kita yang hidup. Katakan ucapan syukurmu. Sekarang kami lebih mengerti ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, kalau hari ini kami boleh terlindungi, kalau hari ini kami boleh sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan bagi pula pujian, bagi pula hormat,
bagimu-lah syukur. Nama-Mu yang kami tinggikan. Saya jemput setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari ingatlah, banyak yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Terlebih kasih-Nya yang sempurna. Dia sudah menyelamatkan kita dan menjamin segala sesuatunya dalam hidup kita. Mari kita arahkan terus pandangan kita kepada Allah yang hidup dan berkata, banyak yang Kau perbuat di dalam. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari bersama-sama dengan kami angkat pujian ini. Indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku. Kami tahu kami tidak berjalan sendirian ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna ada dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mungkin ada sebagian dari kami yang berat berkata bersyukur, tapi ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Orang-orang benar tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Kami mau terus angkat iman kami Tuhan dan memperkatakan firman dalam puji-pujian kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, tak terhitung jumlahnya ya Tuhan. Rancangan indah-Mu, sampai kami disebut sebagai anak Tuhan, sebagai anak-Mu ya Bapa. Engkau tepat pada waktumu, Engkau tepat pada caramu menolong setiap umat-Mu Tuhan. Sempurna ada dalam hidupku. Mari gereja Tuhan katakan bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
dalam Engkau. Sebab kasih setiamu di dalam hidup. Semuanya katakan bersama-sama. Sama-sama katakan Tuhan. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan rindu terus memuji dan memuliakan Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan bagi yang di rumah, Bapak Ibu. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita ajaib, amin. Allah kita terbesar dan mulia, amin. Rindu menyatakan ini kepada Tuhan. Bapak Ibu yang mau bangkit berdiri tetap silakan. Bapak Ibu yang mau duduk tidak apa-apa. Yes, Yesus dahsyat. Engkau termulia Tuhan. Katakan bersama-sama. Dengan hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi.
Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya, amin. Kalau kasih setianya sampai selama-lamanya, berarti kasih setianya sampai masa sekarang enggak Bapak Ibu? Berarti sampai masa sekarang, amin. Karena katanya firman Tuhan bilang kasih setianya sampai selama-lamanya kepada umatnya. Jadi adakah jalan buntu di kehidupan anak-anaknya Bapak Ibu? Tidak, sebab Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup, amin. Sekalipun mungkin ada awan gelap, tetapi di balik hujan ada pelangi, amin. Tidak pernah Tuhan merancangkan yang tidak baik, tapi Tuhan pasti merancangkan baik adanya dalam pemikirannya, amin. Baiklah kita menyesuaikan dengan pikiran Tuhan, amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau Mari katakan pujian ini Bapak Ibu. gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan lagi dengan imanmu kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
Yang harus terrealisasi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan, amin. Dan bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan di keadaan-keadaan berat yang harus memang kita lalui. Kita harus bisa melihat terang Kristus sebagai tuntunan hidup kita, amin. Supaya kita nggak salah jalan, supaya kita nggak salah sikap dengan keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, amin. Tuhan adalah terang, setuju Bapak Ibu Saudaraku? Mari bangkit berdiri, angkat pujian ini lagi. Tuhan, Kau teguh menuntun hidup kami, supaya kami sampai kepada rencana-Mu. Sebab rencana-Mu lah yang harus terrealisasi bagi orang benar. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Katakan, satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemuliaan. Gerejamu akan melihat mujizat, kebangunan rohani. Di dalam anugerah-Mu. Ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Adalah terangku, yang Kau menuntun hidupku. Kami sampai rencana-Mu. Bersama denganmu yang aku percaya. Kami mau percaya firman di atas segala keadaan yang sementara kami lihat. Lewat berkata-Mu, kami bertemu dengan kuasa. Tuhan adalah terangku. Mari nyalakan segenap hatimu. Ini pernyataan kami di gereja-Mu, Tuhan. Di tempat ini dan yang ada di rumah. Angkat suara-Mu. Angkat bagi Bapa. Di dalam rencana-Mu. Asal Kau beserta kami. Bersama denganmu yang aku Dalam hadirat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang di rumah dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Mari bersatu dulu di hadapan Tuhan. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Yang Maha Tinggi telah menjadi tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa dan tulah tidak akan mendekat. Sebab malaikat
akan diperintahkannya untuk menjaga umatnya. Bapa, kami berdoa, biarlah kesadaran akan penyertaan-Mu membuat kami tetap produktif, tetap berbuat sesuatu dalam panggilan-Mu. Kami tetap berdiri teguh dalam firman, tetap mengandalkan-Mu tanpa kompromi dengan dunia ini, di kesukaran yang seberat apapun. Kami tetap memperhatikan orang lain yang keadaannya lebih sulit dari kami, atau keadaan yang memerlukan pertolongan kami, uluran tangan kami, dan menjadikan kami bertolong-tolongan ya Tuhanku. Kami tetap menginjili sekalipun kami tidak leluasa bergerak. Kami tidak melihat jalan buntu sebab Engkau adalah jalan keluar itu. Kami terus berbuah di kesukaran kami yang banyak. Sampaikanlah pada kami ya Allah yang hidup, bagaimana kami menjadi seperti yang Kau mau di keadaan yang seperti sekarang ini. Kami tepat seperti yang Kau mau ya Allah, lewat pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Christian. Urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan, taruhlah isi hati-Mu pada kami lewat apa yang akan disampaikannya. Umat-Mu cemerlang Tuhan. Kau pasti berbicara bagi kami ya Tuhan. Yang
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran di tengah-tengah kami, untuk penyertaan-Mu di tengah-tengah kami. Sungguh nyata kami merasakan, kami menikmati kehadiran-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Engkau menentukan langkah-langkah kami, Engkau menasehati kami, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Engkau menuntun kami, Engkau menjaga kami, memberikan ketentraman kepada setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini berbicara, berkata-kata kepada kami. Anugerahkanlah iman kepada kami, sesuatu yang baru bagi kami, sehingga kami memiliki pegangan dalam hidup kami. Kami melangkah, kami menjalani hidup kami dengan pegangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, baik ada yang di rumah sekarang sedang menikmati streaming dari Tuhan, maupun yang ada di gedung gereja ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin menyampaikan tema hari ini, takut akan Tuhan itu berbuah. Tentu dari kita semua ini, buah itu sangat kita nantikan. Buah itulah yang sebenarnya kalau kita menanam pohon, menanam buah ya, tentu buah itulah yang sebenarnya yang kita rindukan. Bapak Ibu Saudara, kalau nanam sayur pun juga tentu sayurnya itu juga ya berbuah. Berbuahkannya tentu tidak seperti kita menanam buah, tetapi pengharapan kita akan apa yang kita tanam itu menggairahkan kita. Nah, kalau berbuah tentu juga ada akarnya Bapak Ibu Saudara, ada pohonnya. Nah, yang hari ini kita mau tekankan adalah akar apa toh sehingga kita ini bisa berbuah. Ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca firman Tuhan Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang-orang yang takut akan dia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita tahu sekarang, kita sedang menghadapi ya COVID-19, ya, dan tentu ini berdampak. Tentu ini bukan hanya berdampak bagi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya seluruh orang kena dampaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu kecil hati, tidak perlu juga hancur hati, putus pengharapan. Hari ini ada buah yang akan Anda petik ketika kita mengerti akarnya, kita ngerti tanamannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya sungguh sedih ya, waktu saya ini membaca sosialita. Ada seorang laki-laki, seorang bapak. Dia belum tentu
diidentifikasi kena virus COVID. Tetapi karena ketakutannya, karena kecemasan diri, karena kekhawatirannya, rasa bersalah kalau dia ini menularkan, lalu dia gantung diri. Ketika saya baca itu saya miris, sedih rasanya. Ya, tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini, orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia mendapatkan jawaban, dia mendapatkan perlindungan, dia mendapatkan kenyamanan, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Iblis memang punya rencana yang ya. Kalau kita lihat keadaan sekarang Bapak Ibu Saudara, banyak orang menjadi panik. Banyak orang mengalami kecemasan. Banyak orang mengalami ketakutan. Banyak orang mengalami kekhawatiran. Yang berakibat apa? Mengandalkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau orang sudah panik, dia susah untuk konsentrasi, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya contohkan, yang saya baca di sosialita, Bapak Ibu Saudaraku, dia mengalami kepanikan, lalu dia mengandalkan diri sendiri dan celakalah dia. Dan sekarang banyak orang panik. Kenapa panik? Dia takut besok makan apa. Dia takut kalau jualannya nggak laku lagi. Dia takut berapa lama lagi. Dia khawatir kalau dia kena. Dan yang mengalami begitu bukan hanya mereka, mungkin kita yang sedang mendengar ini juga kita mengalami. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, orang yang takut akan Tuhan dilindungi, katanya. Benar? Pemazmur berkata, orang yang takut akan Tuhan dilindungi. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia mendapatkan kenyamanan. Dia mendapatkan penjagaan, kata Pemazmur 34. Nah, inilah strategi si jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kita langsung, saudaraku, kena COVID-nya justru yang berbahaya, tetapi kepanikan kita yang mendorong kita, saudaraku, akhirnya berbuat sesuatu yang salah. Kecemasan kita lah, ketakutan kita lah yang sebenarnya membuat kita akhirnya, saudaraku, kita memutuskan sesuatu yang salah dan itu mencelakakan kita. Datangnya dari mana? Saudaraku, dari dulu, saudaraku, saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, kejadian pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 4 panah inilah sebenarnya ketika mereka sudah mengambil keputusan yang salah, mereka mengalami panik, mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Bahkan ketika mereka mendengar Tuhan berjalan di tangan itu, mereka bersembunyi ketakutan. Mereka jadi mengandalkan diri sendiri. Apakah Bapak Ibu Saudaraku, waktu-waktu yang ini mengandalkan diri sendiri gara-gara 4 hal itu? Saya ingin kasih jawaban kepada Bapak Ibu Saudara. Saya ingin beritahukan, tidak perlu kita mengalami panik, tidak perlu kita mengalami kecemasan, tidak perlu kita mengalami ketakutan, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak perlu mengalami kekhawatiran. Mungkin manusia daging kita memang itu ada. Tidak dipungkiri, Bapak Ibu Saudaraku, manusia daging kita itu mengalaminya ada. Tetapi ada solusi dari Tuhan yang mengasihi kita. Ada solusi dari Tuhan yang mencintai kita. Ada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak terlihat, yang sekarang ada di dekat Bapak Ibu Saudara. Dia berjaga-jaga bagi Bapak Ibu Saudaraku. Dia memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan perlindungan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Dan bahkan dia memberikan solusi-solusi. Kemarin saya mendengarkan firman Tuhan minggu lalu yang Pak Oskar sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dalam menghadapi ini Anda perlu memiliki pikiran yang benar. Benar, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana Anda bisa melihat pikiran yang benar kalau Anda khawatir, kalau Anda cemas, kalau Anda bingung? Bagaimana? Bapak Ibu Saudaraku,
Anda harus mengalami yang namanya takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Takut akan Tuhan adalah akar dari segala sesuatu. Takut akan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, definisinya adalah kesadaran yang kuat bahwa Tuhan menyertai kita. Ini adalah jawaban yang luar biasa dari Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan mana yang menyertai kita? Saya tanya, hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Dia menyertai kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu ketakutan-ketakutan kita. Dia tahu kecemasan-kecemasan kita. Dia tahu bahwa Tuhan melihat, saudaraku, kita ini khawatir. Kita ini takut menghadapi masa depan. Kita ini takut, saudaraku, kalau besok ditagih debt collector. Tuhan juga tahu. Saudaraku, Tuhan tahu. Nah, yang perlu kita punya adalah kita sadar bahwa kita dekat dengan Dia. Kita sadar bahwa Dia ada dekat kita. Dia menyertai kita. Dia bukan pribadi yang diam seperti patung. Ketika kita meminta sesuatu, Dia punya telinga tapi tidak mendengar. Dia punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Dia punya tangan tapi tidak bisa berbuat sesuatu. Dia punya kaki tapi bisa melangkah. Saudaraku, Dia bukan patung. Dia pribadi yang hidup. Dia beserta kita. Ketika Bapak Ibu Saudara bekerja, Dia dekat dengan Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Bapak Ibu Saudaraku berjalan, Dia juga menyertai Bapak Ibu Saudara berjalan. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu cerita di Alkitab. Murid Tuhan Yesus berjalan bersama Tuhan Yesus di Emmaus. Ya, pada waktu mereka berjalan, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia tidak sadar bahwa yang bersama dia itu Tuhan Yesus. Dia tidak mengalami apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengalami apa, dia tetap mengalami ketakutan. Dia tetap mengalami kecemasan karena Tuhan yang dia muliakan, Tuhan yang dia idolakan, Tuhan yang dia sembah itu mati di kayu salib. Dia tidak melihat bahwa Yesus menyertai dia. Tapi ketika ia sadar bahwa yang sedang berbicara dengan dia Tuhan Yesus, dia sadar bahwa dia mengalami kobaran rohani. Dia sadar dia memiliki hikmat yang tinggi. Dia sadar dia memiliki pikiran-pikiran benar, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sadar bahwa dia ada di jalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengalami kenyamanan. Dia mengalami damai sejahtera. Jadi penting, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, akar dari kita mengalami berkat Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sadar bahwa Tuhan ada dekat, Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengingatkan kebenaran-kebenaran yang telah ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, telah ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengingatkan jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, suatu kali saya berjumpa dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini dirumahkan dari pabrik jahit. Dulunya dia jualan warung kucing. Kemudian ada pabrik buka di daerahnya, dia daftar di situ. Lalu saudaraku, 2 minggu lalu dia dirumahkan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tanya, lalu ibu kerja apa? Enggak tahu, Pak. Terus anak saya 2, 1 SMA, 1 tidak bekerja. Kekhawatiran itu makin hari sepertinya makin mau menenggelamkan dia. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Bapak Ibu Saudara, kenapa tidak jualan lagi? Saya bilang gitu. Pak, kalau saya jualan lagi butuh modal. Yang kedua, sewa tempatnya itu mahal, Pak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika dia mengungkapkan begitu, Tuhan itu mengingatkan saya, pikiran orang benar. Ibu jualan lagi. Kalau jual nasi kucing kan tidak mahal modalnya. Tuhan bisa datangkan berkat.
Bapak Ibu Saudara, secara manusia, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, itu juga punya kekhawatiran. Manusia, saya bukan malaikat, saya masih hidup di dunia. Gitu. Bapak Ibu Saudara, waktu pertama kali tidak boleh keluar, harus banyak di rumah. Waduh, bagaimana ya bekerja? Padahal saya punya tanggung jawab yang harus saya penuhkan. Saya berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Saya harus bertanggung jawab. Lalu saudaraku, Tuhan menguatkan saya dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pengkhotbah, firman itu sudah saya hafalkan sejak saya itu SMP. Dan saya baru tahu pemakaiannya sekarang. Karena saya mengakui Tuhan, saya sadar bahwa Tuhan dekat dengan saya. Dan ketika saya khawatir, Tuhan menguatkan itu. Firman Tuhan itu berbicara demikian, tertulis demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Siapa memperhatikan angin, dia tidak menabur. Siapa memperhatikan awan, dia tidak menuai. Pengkhotbah berkata, kalau begitu saya harus bekerja. Dan ketika saya mulai berpikir demikian, Bapak Ibu Saudaraku, saya diingatkan khotbah Bapak Pendeta 1 minggu lalu, saudaraku. Kita harus memiliki pikiran yang benar. Saya berjalan, Bapak Ibu Saudara. Saya berjalan, itu artinya saya sedang berjalan di dalam iman. Iman bahwa saya akan tetap menabur, saya akan tetap menuai. Iman, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, demikian Tuhan menolong kita. Ada berkat khusus bagi Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau minta tolong untuk slide-nya dibuka, sebab ini baterainya lepas. Buah dari kita memiliki takut akan Tuhan, yang pertama kata pemazmur adalah kita dijagai. Kita dijagai, Bapak Ibu Saudara. Kita dijagai. Sebab kenapa? Karena malaikat Tuhan katanya berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak terlihat, tapi penjagaan Tuhan itu ada. Ya. Mungkin ini supranatural bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah bahwa malaikat Tuhan sedang berjaga-jaga di dalam Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, kita diluputkan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak ingin dalam waktu-waktu ini kita diluputkan? Benar? Mazmur, saudaraku, ayat 7 berkata, kita diluputkan. Kita diluputkan. Siapa yang tidak ingin, Bapak Ibu? Siapa yang tidak khawatir? Sebab kita keluar masuk rumah, kita nggak tahu, saudaraku, virusnya ada di mana. Benar? Kita juga takut, saudaraku, kalau kita mau jualan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara mau jualan, laku atau enggak, sebab orang dirumahkan semua. Benar, Bapak Ibu Saudaraku? Kita juga takut kalau kita jajan di luar, jangan-jangan minumnya itu bekas dari orang yang kena virus. Anda mau menghindar dari mana? Bapak Ibu Saudara mau menghindar dari hukuman yang berat ini bagaimana? Kalau Anda tidak punya iman, Anda tidak punya takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak diluputkan. Saya tidak nakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Takutlah akan Tuhan, maka engkau diluputkan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami kebaikan Tuhan.
Benar Bapak Ibu Saudara, kita mengalami kebaikan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, saya itu mengerjakan satu pekerjaan. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, saya takut waktu itu. Kenapa? Kalau dimintai, pekerjaan sudah selesai, dimintai uangnya. Ya, kalau saya menjasakan sesuatu, kalau jasanya dia kerjakan, tentu saya harus bayar. Saya takut, tapi Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku memberikan kebaikan kepada saya. Tuhan berkati saya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga orang itu saya bisa bayar karena berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang dicari orang, banyak orang Bapak Ibu. Sebenarnya orang itu mencari kebahagiaan, benar? Dari mana Bapak Ibu Saudaraku bahagia Bapak Ibu Saudaraku? Dari uang banyak? Dari mana bahagia Bapak Ibu Saudara? Dari tempat-tempat pariwisata? Tempat pariwisata di puncak sekarang ditutup gara-gara COVID. Benar? Hotel-hotel. Ya, teman saya cerita Bapak Ibu Saudaraku, dirumahkan cuma dibayar 10 hari kerja. Tutup juga. Kalau kita menaruh kebahagiaan kita hanya karena uang, karena kita bisa mungkin berpariwisata, karena hal-hal duniawi Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak akan bahagia waktu-waktu ini. Kalau Bapak Ibu Saudaraku memiliki takut akan Tuhan, Pemazmur ayat 8 dia berkata, Bapak Ibu Saudara akan mengalami bahagia. Akan mengalami bahagia Bapak Ibu Saudara. Di mana Bapak Ibu Saudara menaruh kebahagiaan? Semua orang pengen bahagia, tapi di mana Anda menaruh kebahagiaan Bapak Ibu Saudara? Mari kita taruh kebahagiaan kita, karena kita punya kesadaran bahwa Tuhan dekat dengan kita. Karena kesadaran bahwa Tuhan itu bersama kita. Itu kebahagiaan sejati Bapak Ibu Saudara. Benar Bapak Ibu Saudaraku. Kita enggak takut kalau ajal menjemput kita, kita tetap bahagia. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, akhir hidupnya dia, jasadnya tersenyum. Ya, jasadnya tersenyum Bapak Ibu Saudaraku. Dia bahagia di akhir hidupnya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku, buah dari takut akan Tuhan adalah kita tidak kekurangan. Amin. Saya ketemu hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bekerja, istrinya juga tidak bekerja. Tapi ini nyata karena saya ketemu baru 2 hari lalu Bapak Ibu Saudaraku. Istrinya tidak bekerja, dia tidak bekerja Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dia pulang, dia berkata kepada saya, Pak, tolong ini titip buah. Dia bisa berbagi Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak kekurangan, dia dijagai Bapak Ibu Saudara. Alam bahkan dia mampu memberkati orang. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 9 berkata Bapak Ibu Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, alami takut akan Tuhan. Ini akar dari segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudaraku cinta akan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, takut akan Tuhan, Anda akan mengalami, dijagai, saudaraku, diluputkan, saudaraku, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kebahagiaan, tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang dicari oleh dunia sebenarnya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara punya. Benar Bapak Ibu Saudara, itu yang dicari dunia. Dan buah dari 5 itu menghasilkan kita memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita jadi dekat dengan Tuhan. Lalu ketika kita dekat memuliakan Dia Bapak Ibu Saudaraku, apa yang tidak pernah didengar manusia, apa yang tidak pernah ada di hati manusia, apa yang tidak pernah dilihat, dipikirkan, itu dianugerahkan kepada kita. Dan kita dapat berkatnya Bapak Ibu Saudaraku, amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau punya kekhawatiran, mungkin engkau punya kecemasan, mungkin juga engkau punya ketakutan. Hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan ada dekat Bapak Ibu Saudara, ada di hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudaraku sekarang di rumah sedang streaming, mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau mengalami hal itu, engkau takut apa yang harus engkau kerjakan, engkau tidak tahu. Engkau juga khawatir, mungkin engkau sekarang sedang mengalami sakit penyakit. Dan mungkin engkau tahu bahwa engkau pengen berbuat sesuatu tapi tidak tahu. Engkau mengalami kecemasan karena sesuatu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan ada dekat Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia dekat sekali dengan Bapak Ibu Saudaraku. Dia melihat kecemasan Bapak Ibu Saudara. Dia melihat ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dia melihat Bapak Ibu Saudara sedang kekhawatiran itu menimpa Anda. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudaraku, mari Bapak Ibu Saudaraku sadari dia ada dekat Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tumpangkan tanganmu kalau engkau bawa HP. Tumpangkan tangan kananmu itu di HP Bapak Ibu Saudaraku. Tumpangkan tanganmu. Bapak Ibu Saudaraku, tumpangkan tanganmu, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Engkau yang sedang memiliki kekhawatiran akan kesehatanmu, engkau akan sedang memiliki kekhawatiran akan ke depan, kecemasan, ketakutan akan sesuatu. Tumpangkan tangan, saya akan berdoa bagimu. Saya akan berdoa bagimu Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan akan memberkati sebab dia ada dekatmu. Katakan kepada Tuhan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau ada dekatku. Aku mengalami kecemasan akan hal ini. Engkau ceritakan kepada Tuhan, dia ada di dekat Bapak Ibu Saudara. Dia menjamah Bapak Ibu Saudara. Katakan kalau engkau cemas terhadap sakit penyakit. Katakan engkau takut kalau engkau mau mati. Tumpangkan tanganmu di HP-mu dan rasakan, dan kau mulai katakan, Tuhan, aku mengalami ketakutan. Aku mengalami kecemasan. Aku mengalami kekhawatiran. Dan mulai rasakan dia menjamah Bapak Ibu Saudara. Tuhan jamah. Tuhan lawat. Tuhan teguhkan. Dia yang di rumah, dia yang sedang streaming, Tuhan berkati mereka. Kalau mereka mengalami kesusahan perekonomian, Tuhan berkati hari ini. Kalau ada penundaan kewajiban dan kerinduannya, mereka mau melunasi semuanya, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu Saudara mulai menikmati dia ada dekat Bapak Ibu Saudara. Sadari dia dekat dengan engkau. Dia berkata-kata, mengingatkan kebenaran, mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan bahwa engkau dalam perlindungannya, mengingatkan engkau di dalam naungannya. Sekalipun badai itu datang, dia memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu Saudara. Dekat dengan dia. Ungkapkan isi hatimu. Haleluya. Terkhusus kami berdoa Tuhan, bagi yang mengalami kekhawatiran, ketakutan akan sakit penyakit. Bapak, ketika dia menumpangkan tangannya di atas HP ini, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan sakitnya. Tuhan angkat ketakutan dan kekhawatirannya. Diganti dengan damai sejahtera, diganti dengan sukacita, diganti dengan perlindungan, diganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah dialami oleh mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Mari kita pujikan penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera. Haleluya. Penyertaan-Mu
Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna. Mari kita pujikan. Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran. Mari kita katakan, Bapak Ibu Saudara, dia ada dekat Bapak Ibu Saudara, penyertaan-Mu, dan rasakan damai sejahtera Tuhan mulai mengalir. Tuhan membuka jalan-jalan bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan keamanan bagi Bapak Ibu Saudara. Oh, ingin selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dia ada dekat Bapak Ibu Saudara. Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Ya, katakan, rasakan keindahan. Sekali lagi dengan kepercayaan penuh, Bapak Ibu Saudara, penyertaan. Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita akan mengingat bagaimana Tuhan Yesus, wujud daripada kasih Allah kita, telah mati dan bangkit bagi kita, telah menyerahkan nyawanya, telah tidak menyayangkan nyawanya bagi kita. Masakan Dia tidak memelihara kita? Masakan Dia tidak menyembuhkan kita? Masakan kita tidak memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita? Oleh karena itu, siapkan setiap hati kita. Adakah kita mengalami syak dalam hati kita? Kita tidak enakan dengan saudara kita. Kalau itu ada, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan sebelum kita mengambil dan makan perjamuan kudus. Bapa, kami percaya inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang telah dimeteraikan bagi kami.
Siapapun yang memakan dan meminumnya, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dimanapun dia berada, yang sedang di rumah, siapapun yang sedang mengalami permasalahan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan peneguhan. Tuhan memberikan jawaban-jawaban. Apa yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan sediakan. Meneguhkan kepada kami, mengingatkan Engkau tidak menyayangkan nyawanya bagi kami. Masakan Kau tidak memberkati kami? Oleh karena itu Tuhan, berkatilah roti dan anggur ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah untuk bangkit berdiri. Mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudaraku. Sementara saya akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Pada suatu malam Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, lalu mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya, serta memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, kamu memakannya, kamu mengingat akan aku." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Yesus mati bagi kita. Ia menderita, dicambuk, dianiaya, dipukul, diludahi, direndahkan, dihina, supaya kita tidak mengalami penghukuman, supaya kita memiliki hidup yang kekal, supaya kita mengalami kesembuhan. Sebab penyakit kitalah yang ditanggungnya. Amin. Kelemahan kitalah yang dipikulnya. Mari kita bersyukur akan Tuhan, kepada Tuhan untuk tubuhnya yang telah menyelamatkan kita, yang telah menggantikan kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya menerima penghukuman itu, kita dianugerahkan hidup yang kekal, digantikannya. Bersyukurlah kepada Tuhan dan bersama-sama mari makanlah. Mari kita buka anggur dan setelah itu kita angkat anggur kepada Tuhan. Kita nyatakan inilah darahnya. Lalu dia mengambil cawan, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya, serta berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru. Minumlah, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu mengingat akan aku dan memberitakan kematianku sampai aku datang." Darahnya lah yang membuat kita bersatu dengan Allah kita. Yang dulu kita musuh Allah, tapi diperdamaikan oleh darahnya. Sehingga kita memiliki kedekatan. Bahkan kita boleh memanggil Allah kita, ya Abba, ya Bapa. Kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Kita beroleh bagian dalam kemuliaannya. Kita beroleh bagian dalam kekekalannya. Kita bersyukur kepada Tuhan akan hal itu. Sebab Dia mau bersatu dengan kita. Minumlah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas tubuh dan darahnya. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas penyertaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga yang di rumah. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah bersama-sama juga melakukan perjamuan kudus. Tiba kita akan memberikan persembahan, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau berdoa. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk kami menghimpun kekuatan yang ada pada kami. Kami tahu Tuhan, berapapun yang kami himpun, kami peruntukkan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Ada pekerjaan Tuhan yang terjadi di rumah-Mu. Seberapapun yang kami himpun, kami tahu ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sehingga apapun yang sudah kami rencanakan di awal tahun, kami bisa tetap merealisasikannya ya Tuhan tanpa kekurangan. Sebab demikian kata firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan tetap akan berbuah-buah, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, perlindungan, penjagaan, diluputkan, diberkati, diberikan kemenangan, melihat kemenangan demi kemenangan. Semata-mata untuk nama Tuhan dipermuliakan oleh orang itu, oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dunia sedang menanti-nantikan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak kekurangan satu apapun yang baik. Matanya tertuju kepada Tuhan, berdirinya di atas firman Tuhan, hatinya terus bersuka cita karena Tuhan. Bapa, biarlah ini kesempatan bagi anak-anak Tuhan terus memandang Tuhan jauh lebih tinggi dari sekedar masalahnya yang sementara ini terjadi. Dan kami dengan tekad terus akan membangun takut akan Tuhan sebagai dasar iman kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, mungkin kami melakukan persembahan ini dengan cara-cara yang tidak biasa. Ada yang dengan GoPay ya Tuhan, ada yang dengan transfer, ada yang dengan mengantarkannya langsung ke gereja, atau kolektif dengan gembala satelit. Bapak, bagaimanapun caranya, kami tahu bahwa apa yang sudah kami tetapkan untuk kami persembahkan itu harus sampai Tuhan kepada bendaharanya Tuhan. Mari kami ada kekuatan untuk melakukannya tetap ya Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan yang besar terus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dengan penuh sukacita kami akan melakukannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebagai informasi kita akan mempersembahkannya dengan berbagai cara yang sudah diberikan. Bisa transfer dengan nomor rekening yang ada di layar televisi atau handphone Bapak Ibu. Sementara yang di tempat ini bisa langsung mempersembahkan ke depan. Lalu kalau Bapak Ibu ingin memberikan kepada gembala satelit, bisa menghubungi gembala satelit yang ada untuk bisa dikolektifkan melalui gembala satelit atau ketua departemen. Tuhan memampukan kita untuk apapun persembahan kita sampai ke bendaharanya Tuhan. Baik, saya rindu kita Pak Paulus. Kita mau sambut firman Tuhan dengan kita mendeklar iman kita, amin. Saya menjemput kita yang di rumah bangkit berdiri, yang di tempat ini bangkit berdiri sebelum kita pulang. Aku mau selalu bersyukur ya. Kita katakan dulu dengan iman kita. Selepas dari ibadah ini kita akan menghadapi tantangan-tantangan di depan. Mungkin kau yang masih terpaksa harus keluar rumah karena engkau berjualan, karena engkau masih juga kerja setengah hari. Engkau yang harus juga belanja kebutuhan rumah tangga. Engkau yang harus juga mungkin terpaksa harus ketemu orang, Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan, sama seperti hambanya katakan,
ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kita, dan Tuhan dimuliakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bahwa pekerjaanmu di hadapan Tuhan, bahwa usahamu di hadapan Tuhan, bahwa anak-anakmu di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Bawa anak-anak PA-mu kepada Tuhan. Takkan pernah berubah. Bawa jemaat Tuhan berhadapan Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun apa Bapak Ibu? Namun kasih setiamu bagaimana? Tak pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Semua katakan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Bagaimana Bapak Ibu? Kau mengenala yang total. Semuanya katakan bersama-sama. Yo, 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 yo. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yes, kami percaya. Bagaimana? Tak pergi dariku. Engkau jemaat Tuhan yang di Salatiga, Lukas Mirna, kau juga yang di Jepara, Pak Prio dan teman-teman, semua katakan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, oh, oh. Yes. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran. Semuanya, yo, 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 yo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tidakkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pernah. Semua katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih. Gereja Tuhan, katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Bahwasanya selama-lamanya kasih Tuhan bagi gerejanya berancang, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan, hati kami percaya. Yes, 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 yes. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Roni. Ada pengumuman yang bisa kita perhatikan dan saksikan bahwa kita akan ibadah besok hari Jumat ya.
karena hari Jumat ada ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 jam 9. Ya, sama penyelenggaraannya dengan live streaming, kita bisa mengikutinya dan bersama-sama kita boleh beribadah dalam Jumat Agung ini. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu kita juga ada ibadah Minggu seperti biasa yang juga dilakukan dengan live streaming jam 8 pagi. Jadi itu pengumumannya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini sebelum nanti kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Oscar Pakpahan. Saya ajak setiap kita datang kepada Tuhan, kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita bawa bangsa kita bawa Indonesia, kota kita yang kita cintai dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita bawa kota kita bawa bangsa kita bawa keluarga kita bawa setiap jemaat Tuhan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami berdoa, kami bersehati dan bersepakat gereja Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan, kami tahu Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan kota kami, Engkau memulihkan keluarga kami, Engkau memulihkan keadaan kami, Engkau memulihkan setiap kami secara pribadi pada pagi hari ini dan hari-hari ke depan. Kami percaya Tuhan menjamah dan melawat setiap kami. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan ekonomi, kesulitan makan. Kami berdoa Tuhan, kami bawa saudara kami yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami berdoa, gereja-Mu bersatu hati, berkati saudara-saudari kami ini ya Tuhan, yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, bahkan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir bagi setiap saudara-saudari kami, dan pakai gereja-Mu, pakai anak-anak-Mu, kami semua, untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang, untuk kami menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ini waktunya Tuhan, kami boleh memperhatikan saudara-saudara kami. Ini waktunya ya Tuhan untuk kami saling memperhatikan. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang di sekitar kami. Sehingga ya Tuhan, kasih-Mu itu melanda bangsa kami, kasih-Mu melanda kota kami, kasih-Mu melanda keluarga kami, kasih-Mu kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Namun kami juga melihat ada perbuatan Allah yang dahsyat. Banyak orang berduyun-duyun datang kepadamu, banyak orang menjadi takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menjadi percaya kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bukan hanya kota-kota, desa-desa, sampai kepada bangsa-bangsa. Bahkan bangsa-bangsa mengalami pengenalan akan Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa mengalami takut akan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu yang memerdekakan kami. Ketika kami takut akan Engkau, Engkau meluputkan kami.
Ketika kami takut akan Engkau, Tuhan menjagai kami. Ketika kami terus menyadari bahwa Allah bersama-sama kami, kami tidak perlu khawatir karena Allah bersama kami. Allah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih bahwa setiap kami semakin takut akan Engkau, bahwa setiap kami ya Tuhan di dalam nama Yesus untuk terus mengalami pengenalan akan Engkau, mengenal kerinduan-kerinduan-Mu, mengenal isi hati-Mu lebih dan lebih lagi. Setiap umat-Mu senantiasa terhubung dengan Engkau untuk mengalami firman-Mu, mengalami pikiran-pikiran-Mu, rencana-Mu dan kehendak-Mu kami mengerti ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menyingkapkannya kepada gereja-Mu, Engkau yang menyingkapkannya kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku terima berkat daripada Tuhan. Mari kita naikkan, kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Benar Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang juga menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari buat kami terus Tuhan, menyadari Tuhan, Engkau hadir Tuhan, ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, dijagailah senantiasa di dalam nama Yesus. Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati engkau. Allah memberkati engkau, Allah yang besar itu. Di situasi apapun, Allah sanggup memberkati engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sekali lagi. Haleluya. Shalom dari kami yang melayani minggu pagi hari ini. Ada Mas Ponco, ada Pak Ari, ada Pak Wawan, ada Immanuel, ada Tania, ada Keke, dan saya Ibu Sinta. Shalom, Tuhan memberkati.